Teman semua, halo, apa kabar semuanya? Oke, pertama kali saya niatkan untuk sama-sama belajar ya, Mbak ya. Iya. Jadi apa yang saya sampaikan nanti, apabila ada kesalahan, tolong nanti bisa dibantu benarkan. Iya. Oke, sebelum membahas digital marketing, Mbak ya, yang paling penting itu kita tahu dulu definisinya apa sih. Nah, gitu ya, Mbak ya. Iya. Jadi dalam digital marketing itu adalah segala upaya manusia untuk mempromosikan melalui media digital dengan tepat dan relevan. Oh gitu ya Mas ya? Iya, itu dalam digital marketing sendiri itu dibagi dua. Ada funnel dan traffic. Gitu, Mbak ya. Iko. Jadi digital marketing itu ada ilmunya juga ya. Ada. Dan harus kita pelajari. Ya gitu. wajib pokoknya. Sebelum kita membahas yang macam-macam, kita harus tahu dulu pondasinya teman-teman. Funneling itu gimana, cara Iya. membuat funneling gimana, Iya. meningkatkan traffic gimana gitu, Mbak Iko. Jadi setidaknya kita harus teorinya kita harus matang dulu apa itu digital marketing gitu ya. Betul, Sehingga betul, nantinya betul. kalau kita akan mencobanya, kita tidak takut-takut lagi atau tidak was-was ya Betul, dalam betul. melangkah memakai digital marketing ini untuk meroketkan bisnis kita. Yes. Bisnis apa aja nih yang bisa dilakukan dengan digital marketing ini, Mas? Kalau untuk kebetulan saya hari ini membawa bendera skincare. Iya. Jadi tepatnya Alzena Skincare Indonesia, sahabat Alzena dimanapun berada. Halo, selamat sore. yang lagi nonton, yang lagi mendengarkan. Yes. Saya doakan semoga selalu sehat ya. Amin, sehat selalu, semangat Oke. gitu ya. Iya, rajin perawatan juga untuk Untuk tampil selalu dalam keadaan segar bugar di masa pandemi. Oke. Jadi saya membawa tema hari ini tuh saya ingin fokus gimana sih cara meningkatkan bisnis kita yang khususnya di bidang skincare. Oh gitu ya Mas ya. Iya betul. Tapi pada dasarnya Bu, yang namanya bisnis itu nggak hanya skincare, Macam-macam. macam-macam. Jadi bisa dari jualan. Sekarang itu udah musimnya apa namanya itu COD. Iya, Ya itu betul. udah baik, itu udah kayak hukum wajib ya. Jadi kalau kita harus mau bertahan, kita harus mau ikuti zaman ya Bu ya. Iya betul. Jadi dalam prakteknya kita ya harus belajar digital, kita harus mau ikut promosi di digital. Sedangkan digital itu banyak banget platformnya, gitu. gitu Jadi ya. ada di landing page. Landing page itu bisa berupa website, Oh. gitu. Seperti Alzena sendiri ya. Betul, Alzena punya websitenya ya. Iya, jadi untuk meningkatkan kualitas digital marketing, yang Iya. pertama kita harus mempunyai landing page. Gitu ya Mas Gitu ya. Jadi landing page itu berupa website yang menarik, informasinya menarik, gitu. Dan Jadi kemudian orang tuh kan kalau langsung mencari misalnya ya, search gitu, langsung ketemu dan bisa dilihat di situ ya. yes, tepat sekali Mbak Produk Ciko. apa yang kita jual. Betul. Kemudian juga misalnya produk ini dengan pemakaian ini gitu ya, komposisinya dan lain sebagainya jelas tertera di situ ya. Betul. Jadi di dalam website itu yang sederhananya gini Mbak Jo, kita mau Iya. berbagi bahwa di dalam penulisan artikel itu juga diperhatikan CEO-nya. Jadi kita harus riset dulu. Risetnya apa ya, tentang keywordnya. Oh gitu ya. Jadi kita masukkan keyword, nanti kita menggunakan kalimat. Jadi akan sesuai dengan sejenjang wong pati itu mencari kalimat apa yang sering digunakan. Betul Nah, sekali. itu salah satu tipsnya buat teman-teman mau jualan apapun juga. Jadi perhatikan keywordnya di dalam media digital marketing. Oke. Oke, Kemudian harus dipelajari terus ya. betul. Terus dalam digital marketing juga yang sangat penting Mbak Ciko, Iya. kita itu harus rajin follow up. Rajin follow up customer. Artinya gimana Mas? Nah, gini. Jadi misalnya gini. Tadi kita kan harus tahu perbedaan antara traffic dan funneling. Iya. Nah, di dalam traffic ini itu adalah proses orang berkunjung ke rumah kita. Iya, Rumah betul. kita itu website. Websitenya betul sekali. atau platform kita yang lain yang Iya. berupa itu. Uh-uh. Nah, biasanya orang-orang yang itu kan ada yang sekedar chat, Iya. ada yang sudah pernah udah menjadi member maksud saya. Nah, di situ penting sekali kita butuh database namanya. Jadi di dalam digital marketing yang namanya database itu wajib punya. Jadi Gitu ya. kalian itu harus wajib follow up. Jadi yang pernah nanya, ya kita yang namanya digital marketing itu harus kuat ya Bu ya.
meskipun dia sekedar nanya, sekedar membandingkan ya, kita keep aja terus, keep feedback semangat terus. Oke, luar biasa ya, keren banget ini. Mas Wage mengenal digital marketing mulai kapan ini Mas Wage? Oke, kalau mengenal digital marketing, saya termasuk baru belajar Bu, sampai sekarang pun saya juga masih baru mengenal, belum begitu pakar. Iya. Itu baru sekitar 5 tahun. Waduh, lumayan juga nih karena kita belajar selama 5 tahun itu kayaknya udah mulai apa ya, bisa dibilang sudah hafal luar dalamnya gitu. Lebih ke praktis sih ya, lebih ke teori. Jadi Dan saya prakteknya udah langsung. langsung. Gitu ya? Jadi kalau kita dimanapun bidang pekerjaan, Iya. itu kita harus berani praktek. Berani mengambil risiko. Oh gitu ya Mas. Nah, ya? apalagi di dalam digital marketing ini kita harus mau membuat konten apa nih. Nah, gitu. Oh, gitu ya. Konten tuh harus bagus. Iya, gitu. jadi harus menarik masyarakat atau pengunjung dari website tersebut ya. Yes, betul betul. Jadi kalau misalnya pengguna media sosial gitu kan dia. Sekarang ini kan orang lebih mudah untuk bisa mengakses gitu ya. Betul. Media sosial apa saja. Jadi kalau websitenya dibuka langsung treng Alzena Skincare Indonesia gitu. Dengan produknya bla 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 aja serum dan lain sebagainya gitu ya. Dan manfaatnya, komposisinya sudah jelas di situ. Sudah jelas. Jadi di platform kita tuh nggak hanya di website Bu ya. Jadi semua akun media sosial. Oh gitu ya. Yang lagi in misalnya TikTok itu pun ada. Kita Iya. juga ada Alzena Skincare Indonesia Jadi di lengkap situ. ya, karena kita Lengkap. namanya juga digital marketing. Yes. Setidaknya yang kita jual segala sesuatu dari sisi apapun bisa menjual, kenapa tidak gitu ya? Iya, Mas ya? betul. Segala sesuatu teknologi yang ada sekarang itu tinggal kita menyikapinya. Oke. Mau dilarikan kemana? Nah, Iya. jadi jangan salahkan teknologi, jangan Betul. salahkan TikTok ya. TikTok itu luar biasa misalnya Iya, gitu. betul sekali, luar biasa untuk bisa Promo. sekaligus bisa menyerap banyak peminat untuk gabung atau jadi followersnya gitu ya. Yes, betul, Oke. betul. Sekarang ini mulai kapan juga Mas Wage bergabung menjadi tim digital marketingnya Alzena Skincare ini Mas? Kok tiba-tiba yang dipilih Mas Wage ya? Kenapa kecantikan gitu? Kenapa nggak lainnya gitu loh Mas? Kenapa Ya, tertarik? saya ganteng nggak ganteng. Makanya kan agak ini juga loh Mas Wage bisnisnya kecantikan nih, dan ya, salah satu betul. dari digital marketing dari Alzena Skincare Indonesia. Nah itu gimana nih? Bisa diceritakan awal mulanya gitu loh Mas? Ya, betul. Kita kembali ke masa lalu nih. Iya. Kalau saya belajar kan 5 tahun, mungkin kalau fokus ke digitalnya Bu ya, saya bersama dirut kita Pak Indi dan juga founder kita Dr. Nafi. Halo Dr. Nafi dan Pak Indi. Selamat sore. Selamat Dr. sore Nafi. Bu Dr. Nafi dan Pak Indi. Ya, memang kami itu fokus. Jadi bagaimana sih kita bisa mengerti pasar di wilayah Pati. Sedangkan kita tahu pada saat itu yang sudah mulai bergabung dengan Alzena tahun berapa Mas? 2015 2015 ya. Ya, udah lumayan. Alzena sendiri berdiri pada tahun 11 tahun yang lalu. 11 tahun Iya, saya lalu. bergabung itu baru 4 cabang. Sekarang gitu. sudah 58. Aduh, keren banget. Tepuk tangan buat tim Alzena Skincare Indonesia. Sudah 58 Iya, sekarang. ini karena kerja kerasnya Mas Wage juga. Kerja sama Bu. gitu Kita ya? ada timnya Bu. Ada Iya. divisi-divisinya Iya. yang Kalau ini mereka Mas Wage divisi digital marketing digital dan ya IT bagian Oke. dari digital. Oke, Betul oke. sekali. Ya. Oke, luar biasa banget ya. Ya. Peran dari Mas Wage ini bisa membesarkan nama Alzena Skincare Indonesia dari 4 sampai ke cabang 57. 58. 58. Lencana di Valeri Semarang. Halo Valeri. Halo Valeri, apa kabarnya? Yes Next, ya. oke. Skincare Indonesia akan hadir di tempat Anda ya. Iya. Oke, gimana bisa diceritakan suka dukanya bergabung dengan Alzena Skincare ini, Mas? Awalnya bagaimana, agak berat atau bagaimana untuk bisa menjadi membesarkan bagian. nama gitu? Jadi gini, kalau buat saya Bu, yang namanya pekerjaan itu kan kita harus cinta. Nah, ini bagian dari kecintaan saya terhadap pekerjaan itu sendiri. Jadi ketika saya masuk ke Alzena, kebetulan saya suka banget desain grafis waktu itu. Oh iya ya. Sedangkan yang namanya konten digital itu meliputi desain grafis, edit video, copywriting, Waduh, artikel lengkap seperti berarti itu ya? lengkap. Nah, berarti dari kecintaan itu akhirnya
saya memutuskan, ayo Bu, kita bikin inovasi. Kita ikuti semua perkembangan yang ada. Perkembangan apa aja sekarang terjadi, kita ikut, kita update. Jadi inovatif gitu ya. Yes, inovatif dan kreatif. Nah, betul. Memang sih sekarang ini yang namanya kreatif dan inovatif diperlukan ya. Kalau kita ingin terus bergerak ke depan, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Jadi misalnya walaupun maaf ya, sudah berumur, tapi kita harus mengikuti era sekarang ini juga bisa masuk di dalamnya gitu. Betul. Saya harap untuk masyarakat mengerti ya apa yang saya maksud, dimaksud Mas Wage ini. Untuk menjual sesuatu menjadi digital marketing adalah bisa lebih jeli, intuisinya maju gitu ya. Jadi ini lagi apa nih? Kalau di dalam target marketing itu masuk ke demografinya apa nih? Betul. Ya, terus ini lagi musim podcast ya. Iya. Kita ngobrol kayak gitu. Ya, ini lagi musim podcast. Jadi ini bagian jadi salah. Ini bagian dari marketing juga. Iya, betul. Luar biasa, kita saling take and give, Mas. Soalnya saya juga marketingnya Radio PSTF gitu. Ya, betul sekali, luar biasa kesempatan hari ini. Jadi kita sama-sama belajar ya, Mas ya. Yes. Kembali ke Alzena Skincare Indonesia setelah bergabung dengan Alzena, apa yang dirasain nih, Mas? Yang saya rasakan, yang jelas saya menemukan hal-hal yang baru ya Bu ya. Jadi di dalam Alzena itu saya menemukan kayak semacam keluarga baru, apalagi ada bimbingan-bimbingan belajar dari Pak Dirut, Bu Founder. Di situ selama 5 tahun bergabung itu bukan waktu yang singkat loh Bu. Aduh. Iya, saya selalu kalau dihitung berpresentasi saya sukanya ya mungkin saya 80% suka. Hampir nggak ada dukanya karena ya? Saya hobi digital itu. Jadi kalau kalian mau betah di kerja apapun, kalian harus cintai pekerjaan. Harus gitu. mencintai pekerjaan itu. Saya mencintai dunia broadcast misalnya. Saya mencintai dunia keradioan. Makanya saya ingin radio itu berkembang gitu ya. Kita akan mencoba untuk memperkembangkan diri kita, kemudian instansi yang kita masuk di dalamnya, misalnya kita akan dengan senang hati, dengan setulus hati. Jadi kita bisa bekerjanya dengan ikhlas ya. Iya, insya Allah. Rasanya itu seneng banget gitu loh. Ada di bagian dari Alzena Skincare, saya ada di bagian Radio PSTF kan gitu kan Mas ya? Ya, betul. Kalau bahasa cinta itu kayaknya sudah dalam banget ya. Kalau kita cinta itu nggak perlu disuruh ya. Akan melakukan apapun nih. Ada pengorbanan. Iya, pengorbanan itu nggak usah. Aduh. Iya, betul juga ya. Betul juga ya Mas. Makanya cintai dulu pekerjaan. Ya, cinta dulu digital marketing. Iya. Zaman sekarang wajib. Wajib sekarang ini. Jadi apapun ya bisa dilakukan karena sekarang ini lagi zamannya digitalisasi. Setidaknya kita tidak gaptek gitu ya. Yes, ya. Kalau kita gaptek ya kita akan punah seperti dinosaurus ya Bu. Jadi kalau kalian mau eksis bisnisnya, insya Allah kalian menekuni digital marketing itu nggak ada ruginya. Karena sekarang itu platform itu rata-rata gratis Bu. Ya kan? Kita main TikTokan gratis, kita main Facebook gratis. Makanya ini kan bisa dimanfaatkan untuk Anda membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Yes, apalagi sekarang YouTube juga ya. Iya. Tapi menghasilkan malah ya. Betul loh, saya juga praktisi di YouTube. Dapat salam dari Mas Abu loh. Oh iya, Mas Abu, halo Mas Abu. YouTuber kita. Iya, YouTuber kita nih Mas Abu. Oh, temennya Mas Abu. Ya. Pak Zen, Mas Abu. Pak Zen, iya beliau anggota DPRD kita. Salam di Jawa Tengah ya. Ya, assalamualaikum Pak Zen. Oke, kalau kita ngomongin soal Alzena Skincare ya, Mas Wage sendiri juga sudah merasa bahwa bagian dari keluarga besar Alzena Skincare sangat mencintai. Di dalamnya banyak pengorbanan yang kita lakukan tanpa harus disuruh pun kita akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk Alzena Skincare. Itu fondasi yang penting sekali. Nah, ini saya ada pertanyaan untuk Mas Wage ya. Apa cara terbaik untuk meningkatkan kualitas digital marketing di Alzena Skincare, Mas? Oke, kualitas ya. Kita mau membahas kualitas. Pertanyaannya bagus sekali nih Bu, Mbak Ziko nih. Jadi gini Bu, seperti yang tak sampaikan di awal bahwa sebelum memulai bisnis kita itu harus punya fondasi dulu. Oke, menuju kualitas SDM-nya bagaimana? Sedangkan Alzena itu sudah besar, terus banyak SDM itu perlu ditata. Jadi di awal kita mau membuat sebuah manajemen, nah memang kita sepakat bagaimana kalau SDM kita itu
kita latih, kita training dulu. Kita bahas SDM dulu ya Bu ya. Jadi SDM itu kita latih dulu, kita siapkan untuk. Nah, kenapa? Karena di dalam bisnis itu ada namanya false belief, ada kepercayaan yang tidak tepat. Nah, saya nggak menyalahkan SDM tersebut karena saya ini kan medis, saya ini kan perawat. Halo teman-teman Alzena Skincare, saya ini kan bidan, masa disuruh digital? Nah, itu hal yang tidak tepat. Makanya kita disesuaikan dengan ini SDM-nya ya, Mas? Iya, SDM kita latih dulu. Nah, setelah kita latih, kita kasih pondasi-pondasi agar mereka mau belajar. Yang paling penting mau belajar dulu. Kemudian kita langsung to the point. Bagaimana cara meningkatkan kualitas digital marketing Alzena? Nah, gini. Seperti yang tak bilang di awal tadi, bahwa yang paling penting adalah kita harus punya landing page yang menarik. Itu biasanya berupa website kita www.alzenaskincare.com dan juga klubcantikalzena.com. Di situ lengkap teman-teman, informasinya lengkap, gitu kan. Nah, di dalam pengelolaan website kita harus memperhatikan keywordnya, keyword tool. Jadi teman-teman misalnya harus tahu tentang SEO, Bu. Apa itu SEO? Engine optimization. Jadi mengutamakan pencarian kata kunci di dalam Google atau media sosial. Jadi di situ ada caranya. misalnya saya mau nulis skincare. Nah, kita browsing kita coba riset, biasanya kita riset apa yang paling banyak dicari wong Pati atau orang Indonesia. Oh, ternyata skincare terdekat. Oh, ternyata skincare aman. Nah, kita menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kualitas untuk, pencarian kalimat itu harus tepat disesuaikan untuk masyarakat juga sesuai dengan ini ya. Riset tuh, kita tetap ada riset. Gitu. Segmentednya ya. Yes. Gitu betul. Kalau kita ingin menjual sesuatu, misalnya kita ingin menjual pisang goreng ya. Pisang goreng. Ya, ini contoh soal itu bagus. Misalnya kita akan menjual pisang goreng. Sekarang ini kan orang lebih suka membeli pisang goreng yang diinovasi ya menjadi pisang crispy. Pisang crispy keju, pisang crispy coklat, pisang crispy pakai apalah gitu ya. Dibanding orang yang biasa-biasa saja, ini pisang goreng dengan apa adanya gitu loh. Sajiannya seperti itu kan maksudnya ya. Iya, betul. Itu secara contoh di produknya berarti. Iya, betul. Jadi contoh yang ternyata gitu ya, yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Jadi masyarakat lebih suka inovasi. Misalnya dulu saya jualan es teh gitu ya Mas ya, es teh biasa, tapi sekarang ini Thai tea gitu ya. Jadi ada bermacam-macam bentuk-bentuk minuman yang sekarang diperjualbelikan. Ya sama-sama terbuat dari teh. Betul. Kemasan guys. Boyo ditandani sing apik ngono ya Bu ya. Aja pananen ya dodolan. Betul sekali. Jadi sekarang ini orang lebih menyukai bentuk-bentuk baru gitu ya Mas ya. Yes, betul. Seperti juga apakah Alzena Skincare Indonesia juga begitu Mas? Iya, tetap yang namanya suatu value produk itu tetap kita tampilkan pertama kali. Iya, jadi di samping kemasan yang bagus, jadi yang namanya produk itu juga harus lengkap. Jadi informasi ada di dalamnya. Yang paling penting produk itu tidak hanya bagus Bu, yang paling penting apa Bu? Aman juga. Sudah ada BPOM, kemudian juga halal. Jadi teman-teman di rumah, kenapa kok harus pakai Alzena? Karena pertama sudah BPOM, sudah dapat izin, bisa dicek di websitenya BPOM Alzena Skincare. Kemudian kita sudah ada sertifikat halal MUI. Jadi jelas sekali ngapain kita takut ya Bu ya. Jadi kalau berbicara skincare itu merek itu ratusan. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengambil keputusan yang salah. Oke. Kembali ke kualitas Bu. Iya betul. Ngomongin soal kualitas. Tadi kan saya sempat follow up. Itu juga meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Iya. Contohnya seperti apa ini Mas? Iya. Jadi setiap orang yang nanya kita harus kasih informasi yang jelas. Jadi apapun itu, siapapun pertanyaan, maksudnya apapun pertanyaannya teman-teman, siapapun itu yang bertanya, kita harus layani dengan baik, kita berikan solusi yang terbaik, apa yang beliau cari, informasi yang cari, dan database itu selalu dilengkapi untuk
untuk tahu perkembangan kita, traffic kita sejauh mana sih. Nah, kalau traffic banyak kan kita akan punya lead baru, Bu. Nah, lead itu apa lagi? Iya, betul sekali. Ini ada pertanyaannya. Lead itu apa tuh, Mas? Gitu. Iya. Soalnya Bang Jawa ora pakai amudeng gitu loh. Ya, ini sedikit bahasa marketing digital. Jadi kita harus paham lead itu adalah sosok-sosok target baru yang berkompeten. Oh gitu ya. Jadi misalnya Mbak Ciko nih biasa aja nanya-nanya mengenai kalian trust, itu termasuk lead saya. Oh gitu. Misalnya kalau saya BA Mas Wage langsung, Mas Wage, supaya saya itu punya wajah yang kencang gitu, berusia seperti ini, kemudian bersinar. Produk apa sih yang harus saya beli gitu kan? Yes, betul. Itu calon lead bagus. Nah, gitu kita ajak ketemuan, kita ajak ngobrol, cari solusinya. Cari masalahnya dulu yang penting. Masalahnya gitu ya. Apa, nanti kita cari solusi. Nah, kalau digital marketing dari Alzena sendiri, nah itu sendiri kan kita harus menjual produk ya. Yes. Nah sekarang ini yang kita tahu penjualan produk Alzena itu luar biasa banget sampai alhamdulillah akhirnya sampai ke cabang 58. 58, insya Allah lagi renovasi guys di Lewleri. 58 itu berarti kan memang masyarakat sudah sangat mencintai Alzena. Ya, insya Allah itu udah dibuktikan kan, karena jadi dengan planning ke depan kan Alzena bukan cuma di Jawa saja, mungkin sampai ke merambah keluar Jawa dan sudah lain ada gitu ya. di Lampung. Oh, di Lampung ya. Rencana mau up internasional Malaysia. Oh, luar biasa. Minta doanya. Keren. Nah, ini Mas, perjalanan seperti itu ya, perjalanan untuk meng-upkan gitu ya, atau meroketkan bisnis Anda. Itu yang membuat masyarakat jadi pengen tahu kok secepat itu loh Mas. Bisa betul. Cepat meroket, apalagi masa pandemi di mana orang-orang lagi banyak sekali bermasalah dengan ekonominya. Apa yang dilakukan dengan marketing Alzena itu sendiri Mas? Jadi ini lebih ke konten yang menjual. Saya rasa gitu. Jadi kita kembali ke basic dasar marketing lagi ya Bu. Digital marketing, kita fokus ke digital marketing karena marketing luas. Jadi gini, traffic yang baik, funneling yang sudah dibentuk itu tidak ada apa-apanya tanpa konten yang bagus. Jadi dalam dunia marketing digital Bu, konten is the king. Wah, raja di antara raja ya. Konten itu rajanya. Makanya sangat penting sekali teman-teman sebelum melakukan bisnis digital, teman-teman harus tahu kontennya itu sama buat seperti apa. Sekarang ini lagi nggak musim ya konten menjelek-jelekan orang. Kayaknya percuma banget ya. Maksudnya pilihan hidup itu Bu. Bikin media sosial hanya untuk menjelek-jelekan atau malah masalah-masalah pribadi dibawa di situ, curhat dan curcol. Kayaknya nggak banget ya Mas sekarang ini. Kalau pengen banget untuk eksis, itu mendingan kita jualan saja apa yang kita punya. Salah satunya dari Alzena itu sendiri adalah yang dijual adalah produk dari Alzena dan menghasilkan gitu ya Mas. Jadi kalau memang Alzena sendiri itu kan kita harus tahu ya Bu. Jadi memang moto Alzena itu adalah feel like home. Apa itu Mas? Jadi kita itu perawatan di sana itu kayak di rumah gitu. Jadi kan Oh. nyaman kalau di rumah itu kan seperti di rumah gitu ya. Jadi feel like home. Jadi feel like home itu luar biasa. Jadi memang harapan kita itu mengutamakan kenyamanan. Gitu. Jadi pelayanan yang penting-penting itu adalah apapun pasien keluhkan itu selalu ada solusi. Gitu. Luar biasa sekali ya Mas ya. Oke. Jadi Mas Wage salah satu dari tim divisi digital marketing atau IT-nya. Luar biasa. Ada tim-tim yang lain. Halo tim-tim manajemen Alzena Skincare. Kalian luar biasa. Iya. Memang sih kalau kita bekerja tim itu saling mendukung ya. Kemudian saling memberikan saran yang terbaik gitu ya. Untuk kemajuan produk yang dijalani gitu. Ya, yang namanya dalam sebuah teamwork itu kita harus bisa kerjasama memang. Iya, kerjasama yang bagus, solid itu akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Ya seperti itu harapannya. Jadi dimanapun tempat, apapun usaha Anda, kalau kita tidak kerjasama, kalau bahasa kerennya sekarang tuh kita harus mau kolaborasi Bu. Jadi kita harus mau kolaborasi, kita harus mau kerjasama dengan tim. Kita kembali ke konten tadi loh Bu. Ya, tadi konten yang baik yang bagaimana gitu kan. Kalau funneling itu tahu nggak Bu artinya? Nah, artinya apa Mas? Funneling itu adalah proses di mana orang dari nggak tahu produk kita jadi tahu.
Ini luar biasa sekali loh Mas ya. Yang awalnya orang-orang tidak mengenal Alzheimer itu apa gitu ya. Yes. Jadi penasaran dan ingin tahu dan ingin mencoba tentunya ya. Yes, makanya tadi kan tahapannya kan ada traffic dulu. Traffic itu masuk dulu. Terus dia penasaran. Nah, funnelingnya di mana? Ya di IG kita, di website kita, di TikTok kita, Waduh, di medsos kita. Nah, di situ jadi setelah tahapan itu, nah nanti gimana biar orang itu mau menentukan untuk membeli. Jadi kan dia harus membaca informasi yang ada, kontennya bagaimana. Nah, gini, saya ada beberapa ini sharing aja ya Bu ya. Iya, betul. Ini menurut opini saya mungkin halo para senior digital marketing bisa dikritik atau dikasih masukan ya. Betul. Jadi content is the king adalah konten yang baik itu harus menarik. Satu. Jadi ada tips dari kami. Jadi dalam penulisan konten, judul atau tagline atau headline masalahnya itu gunakanlah bilangan ganjil. Seperti gimana Mas? Misalnya gini, kemudian saya kan emang praktisi di skincare dulu ya. Iya. Kita ngomongin skincare. Misalnya 5 langkah praktis dalam memutihkan kulit. Oh, cuma 5 langkah. Ya kan orang kan langsung membaca langsung dek gitu. Ya kan? Terus hindari 5 kesalahan dalam perawatan kulit. Jadi cari yang ganjil-ganjil itu tadi ya? Iya, diutamakan seperti itu. Gitu. Itu orang akan penasaran gitu ya? Akan penasaran. Iya. Misalnya seperti itu kurang lebih. Terus misalnya jenengan mau buat sebuah acara, misalnya buat kata 3 rahasia sukses menjadi penyiar radio. Nah, keren. bisa, nanti kan orang-orang budung-budung mau ikut seminar jenengan. Ini saya harus belajar banyak sama Mas Wage ini ya. Sama-sama belajar. Gitu. Luar biasa sekali nih Mas Wage. Mencetuskan ide-ide yang bagus nih ya. Ya, alhamdulillah. Kreativitas benar ya. Alhamdulillah. Memang kalau kita memang bermain di digital memang orangnya kreatif sekali. Wajib. Dan saya suka sekali untuk Sama. bekerja sama dengan orang-orang yang kreatif gitu. Oke, kemudian konten itu harus bisa menjelaskan. Iya. Jadi konten itu menjelaskan minimal kan biasanya ada 5W 1H itu ya. Nah, betul. ini cukup 5W atau 4W aja udah cukup. Kalau sama 5W 1H itu dimana kita sebagai seorang reporter ya. Ya. Tapi ini lebih ke copywriting-nya. Nah, kalau ini copywriting. Jadi dalam konten ada ada artikel, ada captionnya. Nah, itu harus seperti itu. Misalnya gini, 1 why, misalnya kenapa saya harus membeli? Iya. Betul, what? Apa sih produk ini? Betul. Nah, siapa yang merekomendasikan, siapa yang menjual? Iya. Kalau produk Alzheimer kan yang jual seorang dokter Novi, Iya. seorang spesialis calon, insya Allah doanya Bu spesialis. Nah, berarti orang lebih trust gitu. Misalnya yang menjual awalnya siapa sih Mas Wage? Nah, gitu ya. Ya, betul. Alhamdulillahnya karena foundernya ini Dokter Novi itu seorang dokter yang memang profesional menurut saya, expert sekali di bidang estetika. Betul sekali. Aku sampai salut Dan sama beliau. Beliau itu memang kalau kerja tidak setengah-setengah gitu ya. Yes, 5 tahun bersama beliau Bu. Beliau itu benar-benar patut diteladani karena beliau benar-benar menekuni bidang estetika ini ya, klinik kecantikan ini dan akhirnya bisa berhasil seperti ini karena kerja keras beliau gitu ya. Betul. Oke, tepuk tangan buat founder Alzheimer Skincare Indonesia, sahabat STF. Juga Pak Indi, Pak Dirut juga. Ya dari Alzheimer Skincare Indonesia. Saya sudah salut dengan kegigihan Bapak Indi dan Ibu Novi ya, Dokter Novi ini karena awal-awal pandemi memang agak-agak merosot, tapi setelah itu meroket dengan cepat sekali gitu. Iya, luar biasa. Saya juga memang Bu, memang pada prakteknya memang kita itu nggak hanya fokus di digital marketing ya Bu. Jadi marketing itu menurut derut saya, marketing itu ada marketing langit juga loh Bu. Itu jadi yang paling penting Bu. vertikal dan horizontal gitu ya. Iya. Kalau teman-teman kalau pengen berkah, sukses, maju, jangan lupa berbagi. Iya, betul. Salah satunya berbagi, kemudian juga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Aku masih ingat dengan apa yang dibicarakan sama Bapak Indi kemarin waktu kita ngobrol gitu ya di acara Takso juga bersama dengan Pak Indi. Beliau mengatakan bahwa hidup itu harus semeleh. Ya. Ya. Jadi semeleh dalam artian segala satunya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Akan lebih mudah dan akan lebih gampang untuk kita menjalaninya gitu ya. Seperti juga kalau berbisnis digital marketingnya juga lancar, kemudian kita juga
doa kita juga diijabahi, ya kan? Kita juga berbagi pada orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, itulah yang namanya Masuk ke hati, Bu. yang namanya apa namanya? Horizontal dan vertikal tuh harus sesuai, seimbang gitu. Iya. Oke, kembali ke Mas Wage Iya. ya. Tadi masih kontennya masih belum selesai. Iya, betul. Ya, konten yang baik tadi itu masih menjelaskan. Kemudian where itu di mana saya Dimana, membelinya, betul. itu harus jelas. Nah, dalam zaman sekarang itu Why, what, Mm-mm. kemudian who, Who. ya, kemudian yang terakhir, where, nanti masih ada how. oh gitu ya. Nah, ya, jadi kalau where itu di mana, Bu? Di mana? Di klinik kita ada. Dan di Shopee ada. Enak zaman sekarang loh, Bu. Iya, betul sekali. Tinggal dari rumah jenengan buka, teman-teman sahabat PSTFM semuanya tinggal klik aja Alzena, tinggal bye dah. Langsung diantar gitu kan. Ya. Jadi nggak usah repot-repot datang karena sekarang ini sistemnya digitalisasi seperti yang disampaikan, bahwasanya segala sesuatunya bisa dibeli lewat online. Yes. Gitu. Kemudian yang terakhir tuh how, bagaimana cara memperolehnya. Gampang apa sulit. Misalnya teman-teman di rumah katanya mau beli pisang goreng, yang satu delivery bisa, yang satu nggak bisa, pilih mana? Pasti pilih yang delivery. Yang delivery dong. Iya, betul sekali. Iya, gitu. Nah, kenapa ya mager ya sekarang orang itu ya? Itulah kita harus mau Menyesuaikan loh, Bu. ya. Makanya saya bilang dibilang mereka mager atau gimana, saya nggak mau. Saya tetap positif, mungkin mereka tuh sibuk banget gitu. Gitu ya. Maunya dilayani. Ya, yang suka mager. Jadi pelayanannya harus ekstra ya. Ya, harus mau ekstra. Bisnis yang terbaik adalah bisa melayani masyarakat, apa saja kemauan masyarakat kita. Totalitas, betul. Kemudian konten itu harus bisa menawarkan loh, Bu. Seperti apa ini, Mas Wage? Jadi gini, dalam sebuah konten itu harus bisa menawarkan yang disertai testimoni juga. Jadi teman-teman, yang paling penting dalam praktek sebuah digital marketing, kejujuran yang paling penting, Bu. Jangan sampai membuat testimoni itu yang tidak jujur. Diketik sendiri, di screenshot sendiri, di share sendiri. Jangan memulai sesuatu dari hal yang tidak baik. Itu yang pertama. Kemudian kita harus berani menawarkan pocong, Bu. Pocong. Seperti apa ini yang dimaksud pocong ini, Mas? Jangan. Jadi pocong apa yang ibaratnya disukai banyak ibu-ibu? Apa, Bu? Saya sendiri juga bingung ini ya. Karena pocong itu sangat ditakuti ibu-ibu gitu. Ini disukai loh. Jadi pocongan diskon. Ya kita bermain itu aja, pocongan gitu ya. Pocongan Jadi diskon maksudnya. Itu ada sesuatu yang ditawarkan. Diskonnya berapa? Terus yang paling ampuh biasanya pakai deadline temponya. Sampai kapan? Nah, biasanya itu orang itu akan langsung melirik, diskon 50%. Iya. Ya, diskon 70%. Dimanapun tempat itu pasti akan ramai. Jadi yang perlu diingat bahwa konten yang berkualitas itu yang saya simpulkan itu mudah ditemukan, mudah dibagikan. Kenapa bisa dibagikan? Jadi gini, Bu, orang mau membagikan konten kita, misalnya orang membagikan apapun postingan kita di medsos, framingnya tuh harus bagus, meliput headline-nya, entah gambarnya, entah videonya, seperti itu. Dan konten yang bagus itu harus memorable, Bu. Seperti gimana, Mas ya? Yang masalah mudah diingat. Oh gitu ya. Misalnya tadi 3 rahasia menjadi penyiar ulung. Wah, kan udah diingat. Oh iya, itu Mbak Ciko itu yang buat promosi gitu. Ya. Karena ini saya harus belajar nih, besok-besok aku bisikin dong, Mas. Karena caranya gitu ya, Mas ya. Sama-sama belajar, Bu. Ya, betul. Terus apa lagi yang perlu diketahui nih, Mas? Oke, untuk konten saya rasa itu cukup. Sudah cukup ya? Ya, sebenarnya kalau mau bahas secara lebih detail nanti sampai maghrib ya, gimana mau? Atau sampai besok pagi ya, Mas ya? Oh. Iya, jadi beliau ini memang luar biasa sekali ya. Jadi beliau bisa memilah-milah kalimat yang tepat dan sesuai dengan segmented masyarakat ya. Jadi kita tidak akan salah untuk menjual produk kita kepada orang yang salah juga ya, Mas ya. Iya. Ya, kadang-kadang kita tuh tidak berhasilnya dalam berbisnis adalah kita menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan lingkungan atau segmennya gitu loh. Iya, atau betul. mungkin dengan harga yang terlalu tinggi dan lain sebagainya. Jadi harus diperhatikan juga pocongan tadi ya.
Jadi ada harus pocongan-pocongan harus diingatkan ya. Maksudnya potongan 5% ya. Waduh. 20%. Apalagi yang kelas lagi misalnya lagi ada giveaway atau lagi ada. Dan sekarang ini main giveaway ya. Ya, itu bagian dari menawarkan tadi. Iya, namanya juga marketing, kita harus pinter-pinternya menawarkan sesuatu yang beda sehingga orang atau masyarakat berbondong-bondong untuk membeli produk kita. Yes. Bagaimana tips membuat konten yang menjual seperti Alzena Skincare tadi udah ya Mas? Udah barusan tadi dijelaskan dan bagaimana mengoptimalkan digital marketing di masa pandemi. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Iya, soalnya memang namanya pandemi Mas. Aduh, kayaknya malas banget ya untuk melakukan eman-eman Twitter atau tiret-tiret gitu ya. Untuk berbisnis, takutnya nanti kalau bisnisnya tidak lancar, gitu kan, berat di ongkos Mas ya. Gimana ini Mas? Oke. Jadi untuk optimasi atau untuk mengoptimalkan ya. Digital marketing, sebenarnya ini jawabannya sangat sederhana loh, dan itu mudah dilakukan. Pertama adalah aktif di media sosial. Iya, betul Mas. Jadi harus aktifnya aktif. Buat apa? Aktifnya promo gitu. Bukan tadi kata siapa yang menjelek-jelekin sama. Ada sih gitu ya. Sebagian yang saya kalau baca-baca tuh agak-agak membuat kita jadi ilfeel gitu ya. Yes, melihat fenomena masyarakat kenapa harus menggunakan medsos untuk menjelek-jelekan orang lain gitu loh, atau mengumbar rasa emosional itu dalam medsos. Kayaknya sekarang ini udah nggak seperti itu dulu, karena yakin bahwa sebuah medsos itu bisa digunakan untuk sesuatu yang berguna dan bermanfaat ya. Pasti. Jadi gunakan medsos untuk sesuatu yang bermanfaat, yang bisa membuat apa yang menjadi diri kita itu bisa dijual dengan maksimal. Misalnya bukan produk, misalnya kita beli menjual kepribadian kita dengan baik lah. Branding Bu istilahnya. Iya, branding dengan baik. Branding yang positif gitu ya. Yes, jadi kita membranding diri kita dengan sesuatu hal yang positif. Iya, jadi yang namanya media sosial itu jelas kita sudah diimbau sama pemerintah, gunakanlah dengan bijak. Iya, betul. Jadi media sosial pun nggak lepas yang namanya dari berita hoax. Nah, itu. Jadi di dalam kalau kita mau aktif dan memberikan kesan positif ya, kita harus tadi yang saya sampaikan. Jadi memang harus menyiapkan postingan apa yang kita yang mau posting. Iya. Jadi jadi posting di saat dia lagi sedih, di saat dia lagi galau, dia lagi berantem, nggak ada gunanya. Betul sekali. Waktunya akan terbuang percuma gitu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Terus jadi tontonan orang masalah pribadi. Jadi masalah-masalah seperti itu kan mungkin masalah-masalah yang tidak harusnya diungkap ya. Apalagi sampai orang tuh berantem gara-gara media sosial. Iya. Iya. Kalau yang pernah berantem di media sosial hari gini jangan. Hari gini jadikan duit, jadikan fulus. Karena mungkin Anda bisa menggunakan media sosial dengan bijak ya. Takutnya nanti salah ketik karena jarimu adalah harimaumu sekarang. Iya, bukan mulutnya Bu. Sekarang karena digital kan pakai ini ya Mas ya. Pakai jari. Pakai jari. Jadi jarimu harimaumu. Kalau kita terlalu emosi meluapkan emosi kita, salah-salahnya kita menyebut A, B, C, itu bisa masuk ke ranah hukum gitu ya. Apalagi udah ada undang-undangnya. Catat ya teman-temannya. Undang-undang IT ya. Iya. Jadi harus diperhatikan untuk yang julid-julid itu sudah tidak musim lagi seperti itu. Kita gunakan untuk promo produk dan gunakan hal-hal yang positif dan branding positif. Yes. Jadi di dalam penggunaan media sosial teman-teman juga harus mau menganalisa atau riset apa yang lagi hit. Ya, betul sekali. Jadi tim kita pun nggak habis-habisnya untuk selalu melihat sesuatu yang lagi itu apa. Nah, kita harus bisa membuatnya. Kita bisa ATM. Ya Bu ya, jadi kita bisa ATM itu apa? Kita amati, tiru, dan modifikasi Bu. Betul sekali, memang harus begitu. Apa yang disampaikan sama Pak Mas Wage? Pak Wage ini atau Mas Wage itu betul sekali. Saya pernah ngobrol sama salah satu dewan ya, Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga mengatakan bahwa kita harus sekarang ini harus ATM Mbak. Iya. Apa itu Pak ATM? Oh gitu. Sampaikan Mas Wage itu ya. Jadi kita bisa meniru ya, amati,
tiru dan modifikasi. Itu memang perlu sekali sekarang ini untuk melatih diri kita untuk selalu berpikir positif. Maksudnya gini, kalau ada orang yang sukses, kita tuh cari tahu caranya bagaimana gitu loh. Amati. Kemudian kok bisa gitu loh ya. Kesibukannya apa? Kita akan belajar orang itu, bukan malah kita julid atau kita malah iri dulu. Waduh, penyakit itu Bu. Jangan. Kasihan hatimu nanti busuk ya. Lebih baik kita amati, kemudian kita tiru, dan kita akan mencobanya. Misalnya dia menjual produk A ya Mas ya. Kita akan menirunya dan mengamatinya. Mungkin kita akan menginovasi ya produk ini menjadi lebih baik lagi. Yes, betul. Jadi gunakanlah media sosial dengan bijak dan isilah konten-konten yang benar-benar itu bisa branding personal dengan bagus, branding perusahaan dengan bagus, apalagi untuk Alzena Skincare. Itu kalau kita lihat kita lihat di dalam medsosnya, tetap di situ informasinya lengkap sekali, luar biasa. Jadi kalau kalian punya masalah tentang skincare, butuh solusi cepat, tinggal aja browsing Alzena Skincare. Waduh, akan keluar semua. Banget ya. Iya, mau komedoan, mau kulit kering, mau apapun itu insya Allah sudah komplit. Gitu ya? Nah, kalau nggak yakin, hubungi konsultasi. Mas, ya gimana? Gini, soalnya salah satu yang memakai Alzena Skincare juga saya. Saya juga pakai Bu, cowok, tapi saya lebih ke bosnya aja. Gitu ya. Kalau saya memakai ini yang sering membuat kulit kita menjadi kenyal, serumnya yang luar biasa itu, serum gold ya. Itu salah satu produk andalan kita loh Bu. Iya, keren banget dan membuat usia itu menjadi lebih muda lagi. Seperti Mbak Ciko ya. Tebak usianya berapa lu? Usia bagi saya ada cuman hitungan angka. Iya. Jadi kita sama-sama menolak teman Ibu. Iya, betul sekali ya. Seperti Mas Wagi bilang, seorang digital marketing harus pintar menjual dengan konten-konten yang positif ya Mas ya. Yes. Konten yang positif, kemudian juga mengandalkan media sosial untuk branding positif. Betul. Produk dari yang dijual. Salah satunya Alzena Skincare Indonesia. Yes. Jadi ibaratnya gini, simpelnya aja Bu, konten itu bisa dinilai menjadi problem solving gitu loh. Jadi bisa memberikan suatu solusi buat siapapun. Nah, apabila orang udah menemukan itu teman-teman, jadi otomatis orang itu akan loyal gitu. Oh, aku di Alzena sudah dapat solusinya kok, terus sudah terjamin keamanannya, terus ngapain lagi misalnya gitu. Oh, aku udah belajar. Ya kan balik terus. Iya, dan itu akan disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, baru kemarin saya membuat riset itu bahwa memang pemasaran marketing itu apapun itu memang paling tinggi itu adalah dari mulut ke mulut yang efektif sekali. Makanya yang namanya branding, nama baik, jangan macam-macam, tetap harus terus kita komitmen menjaga image kita dengan baik ya. Iya, apalagi ini kita berbidang jasa seperti itu. Iya. Baik, ini sahabat PST ya. Jadi perlu diingat bahwa gunakan sosial media Anda dengan hal yang positif dan berguna, kemudian tidak menimbulkan satu fitnah atau gibah yang tidak bermutu ya. Wah, itu. Apalagi kalau saya menjatuhkan satu produk itu Mas. Waduh, itu kita apa sih ya Mas itu? Kalau kita mengkompar boleh sih, tetapi untuk diri kita. Kalau mengkompar sampai menjelek-jelekan itu tidak disarankan dalam dunia marketing, karena itu bisa menjadi pisau buat dia sendiri. Iya, betul sekali. Jadi kalau dunia digital itu seperti pisau bermata dua loh Bu. Hati-hati Bu. Hati-hati ya, gitu bisa menikam kita sendiri. Gitu. Oke. Kemudian untuk mengoptimalkan ya Bu ya, kembali lagi ke topik jadi produk dari yang kedua tetap kita tadi pengelolaan website atau landing page yang teman-teman punya itu tetap dijaga kualitas dari kontennya. Nah, yang kedua kemudian yang ketiga kita nggak ada salahnya kita menggunakan iklan. Kita membayar. Kita iklan di Facebook berbayar misalnya, kita iklan di Google Ads seperti itu. Jadi kalau memang kita aktif di media sosial dengan organik itu dengan gratis tadi sudah bagus ya, kita nggak perlu yang namanya itu membayar, karena kan kita membayar itu untuk menyesuaikan. Membayar, kalau kita mengeluarkan kos lagi kan kita harus mengingat kalau memang ada anggarannya ya kita bayar memang secara
analisa memang kalau yang traffic yang paling datang dari hal yang berbayar itu biasanya lebih banyak emang. Misalnya kalau kita melihat Facebook nih ada tulisan bersponsor misalnya, itu berbayar Bu. Kita bayar ke Facebook. Jadi ya kita keren Bu, Facebook kita bayar. Gitu. Ya? Iya. Luar biasa sekali. Nah, ini butuh berapa lama untuk membuat konten yang menjual seperti itu, Mas? Wow, ini pertanyaannya harus lebih jelas ini. Iya. Benar gini. Yang namanya konten ya Bu ya, itu macam-macam loh Bu. Iya, gimana Mas? Kalau dalam opini saya, ingat ini opini saya, pertama itu konten itu berupa konten gambar atau desain. Kemudian copywriting berupa teks artikel. Iya. Kemudian berupa video. Nah, secara logika pengerjaan video dan gambar lebih lama video. Iya. Artikel pun demikian, harus mikir. Jadi waktunya itu ya menurut saya itu fleksibel sekali. Kalau berapa lama misalnya sebelum membuat konten kita tuh harus tahu teknisnya dulu apa yang kita mau gambar, apa yang mau kita desain. Misalnya kita mau membuat sebuah konten, ya kita ini apa aja nih yang diriset nih. Misalnya kita mau menulis promo apa aja yang disukai di sini. Itu kan waktu juga membuat konten. Betul sekali. Terus gambarnya itu gimana? Sesuaikan dengan value-nya apa ini yang ada di gambar atau di video. Gitu. Kalau saya bilang buat gambar cukup 1 jam. Iya, kalau udah ada materinya semua 1 jam cukup desain. Ya, gitu. Itu jawaban saya Bu, gimana, Mak? Keren banget itu ya. Jadi setidaknya tim ini benar-benar saling benar-benar tim ini bekerja sama keras sekali untuk memilih sesuatu untuk diandalkan kemudian dijual gitu ya. Yes, betul. Karena tidak gampang untuk membuat satu gambar gitu ya. Itu harus benar-benar teliti dulu ya Mas ya. Iya. Jadi memang desainnya banyak yang gitu loh. Ya, kalau di dalam grafis itu kan nggak hanya bagus di penataan gambar atau teks atau tulisan, tetapi image apa, value apa yang kita mau jual. Betul sekali Mas. Entah gambar berupa produknya, entah berupa ada model yang cantik karena habis perawatan jadi cantik seperti itu misalnya. Iya, betul sekali ini Mas. Jadi memang harus pintar dan jeli ya, baik itu di bidang desain grafisnya, kemudian digital marketingnya komplit ya. Satu tim itu kan memang macam-macam divisinya. Iya, paket komplit ya, luar biasa. Nah, menurut Anda bagaimana pengetahuan Anda tentang pemasaran digital yang akan menguntungkan perusahaan Alzena Skincare, Mas? Wow, ini semakin lama pertanyaannya semakin bagus ya Bu ya. Iya dong. Karena kita memang menginginkan bahwa nanti produk Alzena semakin meroket ke depannya nanti ya. Oke, itu akan menguntungkan perusahaan apabila setiap calon pelanggan yang punya masalah itu sudah menemukan solusinya. Itu bahasa singkatnya seperti itu kalau menurut saya. Jadi orang datang ke Alzena tuh bawa masalah sebenarnya. Masalah kulit, bukan masalah keluarga. Kalau masalah keluarga datanya kemana Bu? KUA ya? Jangan. Pengadilan agama. Mungkin ke guru-gurunya dulu. Oke. Jadi rata-rata ketika orang itu dengan melihat konten kita di pemasaran tadi, dalam artian pemasaran ini digital marketingnya tadi, maka sudah tak bahas di awal bahwa orang kalau sudah bermasalah, masalahnya selesai, terus tetap kan dia akan aku merasa nyaman gitu. Siapapun nggak hanya dengan Alzena Ibu ya, mungkin jenengan atau dengan temannya atau teman sahabat PSTFM punya masalah, datang ke si A terus selesai masalahnya, jadi loyal otomatis. Betul sekali. Apapun yang dia minta dikasih loh. Nah, kalau dihubungkan dengan sebuah marketing atau menguntungkan, jelas menguntungkan. Dia akan loyal, dia akan ngomong-ngomong ke orang, akan terjadi repeat order, bahkan kita bisa masuk ke wilayah referral atau ke wilayah dia bisa menjadi reseller. Alzena pun membuka reseller. Iya, luar biasa sekali ya. Gitu. Iya, keren. Saya juga kagum dengan apa yang sekarang ini sudah diraih oleh Alzena Skincare Indonesia dengan hitungan waktu yang begitu cepat gitu. Cepatnya meroket juga luar biasa sekali. Iya, itu berkat
kerja sama tim, kepercayaan. Yeah. Halo sahabat Alzena Skincare dimanapun berada. Betul sekali. Yang sekarang lagi stay tune di 95.9 PST Thompson Muria. Beliaulah ya divisi IT digital marketingnya Alzena Skincare Indonesia. Ya, terima kasih. Iya, Terus semoga saja untuk kedepannya nanti Alzena juga akan lebih baik lagi ya Mas ya. amin, amin. Memang target kita tahu nggak Bu berapa cabang? Berapa coba? 101. Waduh, untuk tahun ini ya. Ya, Allah alami ya. Oh, gitu. Yang penting kalau kita rata-rata misalnya per bulan atau per tahun itu ada berapa cabang nanti. Kalau 11 tahun kita udah sampai 58 kan bisa dibagi. Ayo. Keren ya. Setahun berapa cabang? 58. Gimana berminat untuk menjadi salah satu cabangnya Alzena? Yes, itu kita tetap ada manajemen yang profesional dengan akad syariah yang mendukung. Jadi untuk menjadi sebuah partner, kita harus cari yang cocok. Gak hanya dengan Alzena. Betul sekali. Cak garis bawahi ya. Jadi yang namanya partner itu carilah yang cocok dengan hati. Cintailah itu partnermu, gitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, ini kaitannya dengan tadi masih ada yang perlu dijelaskan, Mas? Oke, dalam pemasaran digital, buatlah konten itu mencapai target-target yang tepat. Nah, ini kalau ini opininya sedikit pakai istilah lagi. Iya, ini contohnya. Pertama, satu adalah target geografisnya. Geografis berarti letaknya, kotanya, kabupaten, negaranya. Pati itu janjiannya itu negara, kok Pati negara? Maksudnya kotanya itu atau panas enggak sih? Kulitnya itu masuk ke tropis apa masuk ke apa? Iya, harus jelas itu ya. Loh, itu penting sekali. Misalnya terus di situ dingin, kita jualan es. Nah, kan misalnya gitu. Nggak pas ya. Tetap seperti itu kita evaluasi seperti itu. Kemudian kedua adalah demografisnya bagaimana. Jadi target yang kita mau sasar itu yang apa? Misalnya kalau skincare kan dulu kan kita emang ada cuman perempuan ya. Iya. Nah sekarang kita merambah ke target laki-laki dengan bosnya tadi itu. Jadi ada ini ya, ada melebar gitu ya. Iya betul. Jadi target itu penting. Misalnya kita mau jualan apapun itu ya harus mempelajari targetnya. Kemudian secara psikografis atau ketertarikan. Orang itu minatnya ke apa? Nah kita harus tahu. Kemudian adalah sesuai dengan yang keempat adalah target sesuai dengan perilaku tindakan. Apakah orang ini itu belanja saat diskon-diskon aja rame? Apakah dia hanya fokus mencari harga yang paling murah? Nah itu namanya behavior. Oh gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan udah masuk loh. Oke, waduh luar biasa. Jadi sahabat PST ya, karena sudah nunggu-nunggu Mas Wage nih untuk menjawab pertanyaannya. Salah satunya adalah cerita dong Mas pengalaman menjadi konten kreator Alzena dari Nina ini. Oke Mbak Nina. Kalau pengalaman yang jelas seru, banyak tantangan. Waduh, tantangannya apa nih kira-kira Mas? Tantangannya itu kita harus mau ngikutin ide-ide kreatif yang lagi hit apa. Kita harus buat apa, sesuatu yang beda. Jadi memang harus jeli nih ya. Iya, jadi istilah konten itu ada lagi istilahnya namanya red magnet gitu, Bu. Jadi kalau kita ngelihat kita tarik gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Bisa menarik perhatian masyarakat. Iya, kita harus membuat apa gitu. Keren gitu ya. Jadi seru Mbak Nina dan penuh tantangan, semangat. Iya, betul semangat ya. Kemudian yang berikutnya Dian, adakah kesulitan jadi konten kreator, Mas? Kalau saya bilang nggak ada itu namanya saya nggak bullshit ya? Iya, tetap yang namanya apapun pekerjaan itu akan selalu ada. Akan tetapi kesulitan itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita mau terus belajar mencari solusi. Iya. Bukan malah mencari kesalahan yang lain gitu enggak. Aku nggak pernah gitu. Jadi tapi mencari solusinya yang terbaik. Iya, memang saya harus kembali ke diri kita sendiri. Betul. Iya. Ya, keren banget nih ya apa yang disampaikan sama Mas Wage. Jadi kalau memang ada masalah ya atau kesulitan itu bukan menyalahkan orang lain, tapi cobalah untuk introspeksi ya, koreksi, kemudian kita mencari solusi yang terbaik. Yes. Terus cari solusi. Ada Via nih, membuat konten itu hobi atau pekerjaan ya? Waduh, pertanyaannya ya Bu ya. Keren ya. Iya, kalau yang namanya membuat konten itu adalah ya jelas sekarang menjadi pekerjaan, tapi berawal dari hobi dan kecintaan. Waduh, makanya cintai pekerjaan
pekerjaanmu ya. Untuk itu Anda akan mendapatkan satu chemistry ya. Yes, ada chemistry. Ada chemistry-nya di dalam. Saya sangat mencintai radio, Mas. Oh gitu Bu. Saya mencintai broadcast, makanya saya tuh sudah terbiasa. Hidup saya malah lebih lama di sini gitu. Dan saya enjoy, nyaman gitu ya Mas ya. Yes, Bisa dibilang bahwa satu pekerjaan itu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam hidup kita. Yes. Penyemangat ya. Ya. Kemudian yang berikutnya nih Mas, tema konten yang dipakai Alzena apa ya? Tema konten yang dipakai Alzena sekarang itu adalah selalu mengikuti yang lagi hits, kemudian dikemas sesuai dengan layanan yang akan kita promosikan. Oh gitu. Iya, jadi cukup sederhana jawabannya. Ya. Yang lagi hit apa ya kita buat itu. Ya di TikTok apa, yang di Facebook apa, ya tetap kita harus mau mengikuti perkembangan biar nggak punah. Kayak dinosaurus. Saya nggak mau jadi dinosaurus. Iya, aku juga nggak mau. Jadi cepat punah ya Mas. Iya. Ya? Karena memang tidak inovatif dan tidak kreatif. Yes, betul. Terus ada Mas Koko ini ya. Halo Mas Koko. Halo Mas Koko, selamat sore. Iya. Gimana cara menyesuaikan caption dan gambar konten ini? Wow, pertanyaan Mas Koko luar biasa ini. Jadi gini, gambar itu harus jelas, bagus dan menarik. Iya. Dalam konteks skincare, value dalam sebuah klinik itu ditonjolkan, Bu. Jadi misalnya suasana treatment, terus tadi bisa menggunakan talent atau apapun. Jadi konten yang menarik itu kan harus mengandung nilai, mengandung value yang mau dijual apa. Misalnya tempat memang benar-benar relax ya. Ya, jadi misalnya ruangannya gitu. Jadi terus, kelihatan banget, orang bisa langsung melihatnya. Iya, gitu. Makanya tetap kita himbau yang namanya konten itu harus ada nilai value-nya gitu. Keren ya Mas. Aduh, ya, bagus biasa. Nih. Yang nanya Bu yang keren Bu. Yang nanya yang keren. Yang terakhir ini Mas, pertanyaannya dan nggak terasa kita udah 1 jam loh. Cepet banget. Kita lanjut berapa jam lagi? Siap. Sampai besok ya Mas ya. Oke, halo guys, halo sahabat PSTFM. Sampai besok. Gak terasa kan ya kalau kita ngomong itu. Mas Fauzi nih, bagaimana caranya memunculkan ide saat membuat konten ini Mas? Nah, jadi saya pribadi nggak jarang ketemu kondisi sesuatu gini. Aku tuh mau buat apa? Itu pernah ngeblank gitu. Tapi di saat saya ngeblank seperti itu, untuk membalikan ini Mas, membalikan apa ya? Membalikan moodnya lagi. Iya, gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kan bikin bad mood gitu benar. Bisa dibilang bahwa kita harus mencoba keluar dari ya. Kemudian saya mulai relax. Iya. Biasanya saya tuh main ayunan gitu. Moodbusternya. Kadang saya sama keluarga, sama istri temenin saya makan karena gitu. Sudah cukup ya Mas? Sudah cukup. Terus akhirnya, tapi gini, saya selalu yang namanya seorang content creator itu kita harus punya prinsip. Sedangkan aku sudah saya harus punya 1000 ide nih. Saya harus punya 1000 ide yang harus siap tak tuangkan tiap hari, tiap bulan. Karena harus berubah gitu ya. Iya, karena Alzena itu kan semakin besar. Iya. Terus teman kita juga ada tim konten kreator. Halo tim konten kreator Alzena, Mbak Eka dan Mbak Anis. Thank you ya. Ya, terus saja simak acara ini. Itu timnya luar biasa juga. Nah, itu harus ada setiap hari ide-ide itu. Makanya yang namanya bagaimana cara munculkan ide ya, kita harus relax dulu. Kalau kita berbicara teknis, ide itu kan harus ada riset dulu. Sebelum kita mendesain atau membuat, saya biasanya cari referensi. Kembali ke HTM lagi. Yang lagi hit apa gitu. Iya. Kemudian tiru. Amati, tiru dan modifikasi. Betul. Jadi amati, tiru dan modifikasi itu namanya ATM. Iya. ATM-nya Mas Fauzi sekarang udah tebel ya. Itu yang megang istri Bu. Waduh, langsung buka kartu. Oh iya. Maaf ya di rumah, maaf. Oke, baik nih sahabat PST, ternyata ngobrol sama beliau itu asik banget ya. Ada pesan-pesan khusus ini buat pecinta Alzena Skincare Indonesia, kemudian masyarakat di Indonesia dan lain sebagainya, karena memang ini sudah kita siaran langsung di FB, jadi semuanya bisa langsung bisa mengakses gitu ya perbincangan kita untuk sore hari ini. Ya, kalau dari saya pribadi,
jangan henti-hentinya kita itu harus selalu berpikir positif dimanapun tempat, Iya. apapun masalahnya. Iya. Jadi Ya kita kan? branding positif aja gitu Iya, ya. kita branding positif. Terus kita harus selalu mau inovasi terus. Mm-mm. Kalau kita nggak mau kalau kita cuma stuck, Mm-mm. ibaratnya wes merasa di zona aman, itu jangan sampai. Iya. Itu aja sih pesan saya. Oke. Positif dan jangan merasa di zona aman. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk Mas Wage. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya di studio Radio PSTFM, dan beliau adalah divisi IT Digital Marketingnya Alzena Skincare Indonesia. Dan perbincangan kita tuh menarik sekali karena memang nggak ada beda-beda jauhnya dari apa yang saya kerjakan gitu. Apalagi zaman sekarang ya Bu, zaman iya. digital marketing itu Betul. kayaknya harus wajib belajar kayaknya ya. Betul, kita belajar dan belajar terus karena kehidupan itu memang gunanya untuk terus belajar ya. Belajar tidak harus buka buku gitu, enggak, tapi belajar dari kehidupan yang ada. Yes. Jadi belajar dari misalnya kalau ketemu Mas Wagi kita ngobrol, itu salah satu pembelajaran buat kita semuanya. Ya, berarti Iya. sebaliknya kalau ketemu jenengan saya mau belajar cara public speaking. Bisa ya Bu, bisa ya. Bisa, santai aja. Jadi kita saling bertukar pendapat ya. Jadi Oke. saling barter aja. Oke. Gitu ya, barter ilmu. Guys, dapat baterai ilmu. Terima kasih loh Mas Wagi. Ya. Sukses kedepannya nanti dengan Amin, Alzena amin. Skincare Indonesia. Salam buat Bapak Indi juga Ya. Dr. Nafi ya. Siap. Yang terus dan terus untuk berinovasi dan berkreasi, kedepannya nanti akan lebih maju lagi. Iya. Dan nggak terasa nih perbincangan kita sudah 1 jam lebih nih Mas Wow. Wagi. Hebat banget ya Mas Wagi. Katanya mau nambah. Loh. Boleh, boleh ya. 1 jam sekarang. Perbincangan kita akan terus bisa kita lakukan untuk besok-besok di saat yang berbeda atau waktu yang berbeda pula Amin, ya. ditunggu aja ya Oke. di PSTFM. Baik. Oke, sahabat PST, demikian tadi perbincangan kita untuk hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Mas Wage ini untuk sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin, amin. Sekali amin. lagi terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih ya atas disapa dulu nih sahabat PST. Sahabat PSTFM, terima kasih. Sampai jumpa Sampai lain jumpa. waktu karena masih ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya. Yes. Iya. Masih ada lagi bersama dengan Alzena Skincare Skincare Indonesia. Yes. Jadi kita berdua mohon pamit. Saya Ciko Karisa. Saya Mas Wage. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Demikian tadi Talkshow bersama dengan Alzena Skincare Indonesia. Nantikan acara Talkshow bersama dengan Alzena Skincare Indonesia hanya di 95.9 PST Thomson Muria. PST FM Radio Thomson Muria. I can wait